Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya di video terakhir dari pengolahan data saya, yakni pada langkah yang terakhir, yakni uji hipotesis. Nah, uji hipotesis atau biasa yang sering disebut dengan uji kelayakan model atau goodness of fit. Nah, pengujian ini biasanya dilakukan untuk mengukur seberapa besar variasi dari nilai variabel dependent dapat dijelaskan oleh variasi nilai dari variabel independen atau variabel X-nya. Nah, uji ini juga disebut sebagai uji kelayakan model atau uji R-square yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari variabel independen atau variabel X-nya dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, uji hipotesis ini dilakukan dengan menguji signifikansi koefisien regresi yang diperoleh menurut Nakhraoui 2006. Hal ini berarti koefisien regresi yang diperoleh secara statistik tidak sama dengan 0. Maka dapat dinyatakan bahwa variabel bebas atau variabel independen di sini memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya atau variabel terikatnya. Nah, terdapat beberapa jenis uji hipotesis. Di sini yang pertama ada uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi ini biasa dinotasikan dengan R-square yang merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi karena melalui R-square ini dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang akan diteliti atau yang akan diolah ya. Nah, nilai koefisien determinasi ini akan menggambarkan seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Jika nilai koefisien determinasi sama dengan 0, maka artinya variasi variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya. Nah, selanjutnya di sini juga ada uji F simultan. Nah, pengujian ini adalah suatu uji yang dilakukan untuk menguji hipotesis koefisien slope atau regresi secara bersamaan. Dengan kata lain, uji ini dilakukan untuk memastikan apakah model regresi yang dipilih ini layak atau tidak untuk menginterpretasikan pengaruh dari variabel independennya atau variabel bebasnya terhadap variabel dependen atau variabel terikatnya. Nah, dalam penelitian kali ini juga untuk mengetahui apakah dalam model regresi ini variabel moderasi atau interaksi ini mampu memoderasi hubungan variabel independen terhadap variabel dependennya. Untuk uji F sendiri memiliki rumus statistik sebagai berikut. N di sini adalah banyaknya observasi, kemudian K adalah banyaknya variabel, kemudian di sini ada R adalah nilai dari R-square-nya, kemudian nah di sini pengujian ini dapat dilakukan dengan uji F, yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima atau variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Oh, ini berpengaruh ya, berpengaruh. Yang ini yang tidak. Oke. Variabel. Oke. Selanjutnya di sini ada uji T parsial. Nah, pengujian ini dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara individu, artinya masing-masing tiap variabel. Nah, pengujian ini dilakukan terhadap koefisien regresi populasi apakah sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, untuk membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependennya. Uji T juga bisa menggunakan rumus statistik sebagai berikut. Kemudian untuk uji T sendiri juga memiliki dua hipotesis. Ini H alternatif apabila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H alternatiflah yang diterima. Begitu pula sebaliknya, apabila H0 B sama dengan 0, ini jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima dan H
alternatif ditolak, dan variabel independen tidak berpengaruh positif terhadap atau tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Oh maaf, jadi yang di atas tadi salah. Ini jadi tadi sudah benar, independen. Yang ini tidak berpengaruh. Nah, yang ini berpengaruh. Karena Nah, langsung saja untuk melakukan uji ini, kita bisa lihat dari hasil uji yang telah kita lakukan sebelumnya, yakni analisis regresi linear dan MRE tadi. Kita lihat dari koefisien determinasinya. Nah, bisa dilihat dari nilai R-square, ada nilai R-square dan ada nilai adjusted R-square-nya. Di sini untuk R-square-nya adalah 0,2617 atau ini sama dengan 2, atau di sini adalah 26,17%. Sedangkan di bawahnya yang adjusted R-square-nya adalah 13,19%. Nah, artinya untuk model ini dari X1, X2, X3, X4, dan Z mempengaruhi Y sebesar 26,17%. Sedangkan sisanya variabel Y atau variabel PDB ini dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Seperti diketahui bahwa PDB sendiri dihitung dari nilai konsumsi, investasi, kemudian pengeluaran negara, dan ekspor impor, sehingga tidak heran jika variabel-variabel mikro dari perbankan syariah hanya mampu mempengaruhi sebesar 26,17% dan untuk adjusted R-square-nya 13,19%. Nah, itu untuk uji koefisien determinasi. Oke, saya tuliskan di sini. Di sini untuk persamaan pertama, di sini ada koefisien determinasi. Di bawah sini ada adjusted R-square. Nah, ini yang R-square-nya. Nah, ini. Oke. Nih, yang kedua yakni uji F simultan. Jadi untuk uji F simultan ini bisa kita lihat dari nilai F statistiknya. Oke. Untuk uji F simultan persamaan pertama. Nah, dilihat dari F statistiknya, di sini ada 2. Sedangkan probabilitas F statistiknya, F hitungnya yakni 0, kita copy ya. Nah,
Nah, ini dapat dilihat bahwa lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan persamaan model pertama ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Berpengaruh. Oh iya, ini dia. Secara simultan terhadap variabel Y. Jadi untuk model pertama ini layak karena berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y-nya. Sedangkan untuk variabel untuk uji T-nya ini karena masing-masing, jadi kita tulis X1, X2, dan ada X3 dan X4, kemudian Z saya juga ikutkan. Oke, kita lihat di nilai probabilitasnya. Nah, di sini untuk X1 X1 di sini X2 dan ada X3 mungkin kalau kamu kan tambah lah jadi kita mungkin 50 ya, sedang di ini itu sudah tukang tuh ya. Di sini ada X3 ini rencana di kamu belakang sini tambah bawahnya tambah X4 terus sedang dirancang ini baru bisa selesai 9 kan. Jadi kemudian dulu ya. Oke. Nah, di sini yang lebih lebih besar dari 0,05. Kemudian yang di bawah sini juga lebih besar dari 0,05. Yang ini lebih kecil dari 0,05. Ini juga lebih kecil dari 0,05, dan yang terakhir ini juga lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan yang lebih besar dari 0,05 ini tidak berpengaruh secara simultan, dan yang ini berpengaruh secara signifikan. Ini juga berpengaruh signifikan, dan yang terakhir juga berpengaruh signifikan. Oke. Jadi yang ini yang di atas tidak berpengaruh secara Oke, jadi untuk model persamaan yang pertama ini yang mempengaruhi Y secara signifikan, secara parsial di sini berpengaruh secara signifikan adalah X3. X3 di sini adalah DPK, kemudian X4 adalah CAR,
atau kecukupan modal dari bank. Kemudian ada Z atau variabel ROA, profitabilitas juga berpengaruh secara signifikan terhadap PDB. Nah, begitu pula untuk persamaan yang kedua, caranya juga sama. Oke, kita hasilnya persamaan kedua. Dilihat dari persamaan kedua di sini nilai R square-nya dan adjusted R square-nya adalah sekian. Oke, kita pindahkan. Oh, ini sama R square-nya, yang beda di sini 12,23%. Nah, berarti untuk modal persamaan kedua ini mampu mempengaruhi Y sebesar 26,17% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Nah, sedangkan uji F simultannya, untuk F simultannya kita lihat di nilai probabilitas F statistik, yakni 0,03. Nah, ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan secara simultan berpengaruh persamaan model kedua ini keseluruhan variabelnya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau variabel PDB-nya. Sedangkan untuk uji T-nya masing-masing, teman-teman bisa lihat di sini variabel X1 lebih besar dari variabel lebih besar dari 0,05. Jadi saya beri warna merah. Kemudian untuk variabel X2-nya juga sama, dia lebih besar, jadi tidak mempengaruhi secara signifikan. Sedangkan X3 ini di bawah 0,05 sehingga berpengaruh secara signifikan. Untuk X4 juga sama, berpengaruh secara signifikan. Nah, di persamaan kedua ini, karena adalah persamaan yang mengandung variabel moderasi atau MRA, jadi kita akan berfokus pada nilai, sebentar, sebelumnya ini kita hilangkan terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan berfokus pada variabel moderasinya, yakni interaksi antara X1 dengan Z. Nah, di sini diketahui nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,9459. Nah, hal ini yang akan kita simpulkan. Jadi di sini adalah variabel interaksi antara X1 dengan Z adalah sebesar 0,9459. Nah, berarti hal ini menunjukkan bahwa variabel Z tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel X1 terhadap Y. Karena ini di bawah 0,05. Ya, di sini deh.
ini lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa variabel Z di sini pada model persamaan kedua ini tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel X1 dengan variabel Y-nya. Nah, seperti itu. Kita bisa lanjutkan untuk variabel persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga, kita lihat nilai adjusted R² dan R²-nya. Nah, berarti di sini dapat ditulis 32,105%. Dan di bawah ini adjusted R²-nya adalah 18,98%. Jadi untuk model persamaan ketiga ini keseluruhan variabel ini mampu menjelaskan variabel Y atau variabel independennya sebesar 32,105%. Untuk R²-nya berarti menjelaskan sebesar 18,98%. Nah, sedangkan untuk uji F simultannya, kita lihat F statistiknya yakni 0,03. Oke. Ini juga lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan untuk model persamaan ketiga ini keseluruhan variabel secara simultan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Nah, untuk uji T parsialnya kita juga akan berfokus pada variabel interaksi antara X2 dengan Z. Kita lihat probabilitasnya. Dilihat dari sini, yakni setelah transformasi ya X2-nya. Dilihat ini adalah 0,0505. Ini ada lognya karena sudah ditransformasi. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini tentu lebih besar 0,0505 daripada 0,05, sehingga variabel Z di sini juga tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel X2 dengan terhadap variabel Y. Oke, kita bisa lanjutkan untuk model persamaan yang ketiga. Kita lihat koefisien, kita lihat dari R²-nya dan adjusted R². Juga 32,52%. Yang ini juga sama, berarti 4,8%. Jadi untuk model persamaan keempat, yang tadi berarti ketiga. Untuk model persamaan keempat ini, model regresi ini mampu menjelaskan mempengaruhi variabel Y sebesar 32,52% untuk R²-nya. Sedangkan kalau kita menggunakan adjusted R²-nya dapat mempengaruhi Y sebesar 19,28%. Nah, selanjutnya untuk uji F simultannya kita akan lihat di
variabel interaksi antara X3 dengan Z. Setelah transformasi, kita lihat di sini nilai probabilitasnya adalah 0,03. Oke, tentunya hal ini teman-teman sudah pasti tahu. Oh iya, sebelum itu kita ke F statistiknya dulu. F itunya kita lihat di sini. Oke, untuk F hitungnya yakni sebesar 0,0029, yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan untuk model regresi keempat ini keseluruhan variabel secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Y, sehingga model ini layak untuk digunakan. Nah, lanjut untuk uji T parsialnya, yakni moderasi antara variabel X, variabel independen ketiga dengan Z. Di sini X3 dengan Z diketahui sebesar X3 sebesar 0,03. Nah, hal ini lebih kecil dari 0,05. Jadi variabel Z di sini mampu memoderasi hubungan antara X3 dengan Y. Nah, karena ini mampu memoderasi, jadi kita akan melihat apakah di sini variabel Z memperkuat atau memperlemah hubungan hubungan antara variabel X3 dengan Y. Jadi untuk melihatnya, kita lihat variabel X3 terhadap Y sebelum ada variabel moderasinya. Kita lihat di persamaan pertama karena belum ada variabel moderasinya. Adalah di sini yakni kita lihat dari nilai R-square-nya. Di sini R-square-nya 26,17%. Ya. 26,17%. Selanjutnya sesudah. Nah, sesudah adanya variabel interaksi ini, kita lihat hubungan antara X3 dengan Y berubah. Dilihat dari R-square-nya juga setelah ada itu, yakni menjadi 32,52%. Nah, ini terjadi perbedaan sebesar terjadi penambahan sebesar kita lihat awalnya dari 26,17% kemudian menjadi 32,52% adalah terjadi penjumlahan sebesar 6,35%. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sini variabel Z atau variabel ROA, variabel moderasi ini mampu memoderasi hubungan antara X3 terhadap Y. Di sini sudah ditransformasikan dengan cara memperkuat. Di sini kurung memperkuat. Hubungan tersebut sebesar 60. Memperkuat hubungannya sebesar 3,5%. Nah, di sini lihat dari nilai R-square-nya. R-square sebelum ada variabel moderasi
hanya sebesar 26,17%. Kemudian sesudah ada variabel moderasi menjadi 32,52%. Nah, akhirnya ini terjadi penambahan dan berarti dapat disimpulkan variabel Z di sini moderasi dengan cara memperkuat hubungan antara X3 dengan Y sebesar 6,35%, seperti itu. Oke, untuk variabel yang kelima, untuk model regresi yang kelima, kita caranya sama, kita lihat dari koefisien determinasinya. Nah, di sini koefisien determinasi ada R² dan adjusted R²-nya. Teman-teman bisa copy hasilnya untuk memudahkan. Di sini nah, untuk R²-nya sendiri ada 31,82%, sedangkan untuk adjusted R²-nya yakni 18,65%. Jadi untuk model persamaan kelima ini, keseluruhan variabel independennya mempengaruhi variabel Y sebesar 31,82%, dan jika menggunakan adjusted R² maka mempengaruhi Y sebesar 18,65%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk uji F simultannya. Uji F simultan kita lihat dari probabilitas F statistiknya. Di sini sebesar 0, nah, ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan variabel X1, X2, X3, X4, Z dan variabel moderasi antara X4, ya, variabel X4 dengan Z yang telah ditransformasikan mampu mempengaruhi variabel Y secara simultan dengan pengaruh yang signifikan terhadap Y, karena nilai F-nya lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya untuk uji T parsial, yakni variabel interaksi X4 dengan Z yang telah ditransformasikan ke bentuk log. Kita lihat nilai probabilitasnya di sini yakni sebesar 0,06. Nah, 0,06 di sini tentu lebih besar dari 0,05. Jadi ini lebih besar. Nah, gini, lebih besar dari 0,05, sehingga variabel Z di sini, variabel ρ di sini tidak mampu memoderasi hubungan antara X4 terhadap variabel Y. Nah, jadi sekian. Jadi dari kelima persamaan di atas semuanya layak ya, karena dari uji F-nya juga berpengaruh secara signifikan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa nilai R² dan adjusted R²-nya mungkin masih terbilang kecil, karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa PDB sendiri dihitung dari nilai konsumsi, kemudian investasi, pengeluaran negara, bahkan ekspor dan impor. Sedangkan untuk variabel mikro dari perbankan syariah sendiri hanya mampu berpengaruh sedikit atau belum begitu besar. Jadi tidak dapat dipungkiri juga suatu saat pasti bank syariah mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan untuk uji T parsialnya juga keseluruhan variabel yang digunakan di sini mayoritas berpengaruh signifikan, sehingga dapat disimpulkan model ini juga layak untuk digunakan. Namun untuk variabel moderasinya, di sini variabel ρ hanya mampu memoderasi satu hubungan, yakni hubungan antara X3
terhadap variabel Y-nya, yakni dengan cara memperkuat hubungan tersebut sebesar 6,35%. Selebihnya, variabel ρ di sini belum mampu memoderasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Oke, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.